A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang usul fiqh yang berjudul tentang qiyas. Daftar isi. Pertama ada pengertian qiyas menurut istilah, dasar hukum qiyas, rukun-rukun qiyas, macam-macam qiyas, dan terakhir adalah kesimpulan. Perkenalkan, saya sendiri dengan Sumarni. Latar belakang. Dalam sketsa pemikiran hukum bahwa qiyas merupakan suatu metode penetapan hukum yang menepati posisi keempat dalam kerangka pemikiran hukum atau usul fiqh. Para ulama dan praktisi hukum menilai bahwa semua produk qiyas yang dihasilkan oleh metode qiyas ini benar-benar valid dan memiliki kekuatan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara rasional. Dilihat dari konteks sejarah, ada kecenderungan bahwa metode qiyas ini berawal dari logika filsafat Aristoteles yang berkembang di Yunani, kemudian ditransformasikan menjadi khazanah kebudayaan Islam pada masa Al-Ma'mun. Secara metodologi dan operasional, qiyas merupakan upaya menghubungkan suatu peristiwa dengan peristiwa lain yang memiliki justifikasi hukum dengan melihat adanya persamaan kuasa hukum atau ilat. Imam Syafi'i sebagai perintis pertama metode qiyas ini membuat klarifikasi ketat terhadap unsur-unsur yang ada pada qiyas. Baginya, qiyas dapat berlalu dan memiliki kekuatan hukum yang valid jika keempat syaratnya terpenuhi, yaitu asal, hukum asal, furu', dan ilat. Keempat syarat ini harus benar-benar terpenuhi apabila dalam hal mencari ilmu hukum, karena untuk mencari ilmu hukum diharuskan memiliki kualitas intelektual yang tinggi dan analisis yang tajam. Dalam produk-produk hukum fikih yang tertumpu pada metode qiyas ini, seperti halnya penerapan zakat profesi dan seperti kasus klasik dalam hal pengangkatan Abu Bakar menjadi khalifah sesudah wafatnya Nabi dan beberapa kasus yang lainnya yang serupa. Pengertian qiyas. Secara bahasa, qiyas berarti ukuran, mengetahui ukuran sesuatu, membandingkan atau menyamakan sesuatu dengan yang lainnya. Menurut istilah, qiyas adalah persamaan suatu kasus yang tidak ada nasnya, hukum dengan suatu kasus yang ada hukumnya. Dasar-dasar hukum. Yang pertama ada Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi petunjuk dalam menggunakan qiyas dengan cara menyamakan dua hal sebagaimana yang terdapat dalam Quran surat Yasin ayat ke-78 dan 79. Dan ia membuat perumpamaan bagi kami, dan ia lupa kepada kejadiannya. Ia berkata, siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh? Katakanlah, ia akan dihidupkan oleh Tuhan yang menciptakannya yang pertama kali, dan dia maha mengetahui tentang segala makhluk. Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah menyamakan kemampuannya menghidupkan tulang belulang yang telah berserakan dan kemudian hari dengan kemampuannya menciptakan tulang belulang pertama kali. Yang kedua ada hadis. Di antara hadis yang dikemukakan jumhur ulama sebagai argumentasi bagi penggunaan qiyas adalah yang artinya, bagaimana cara kamu menetapkan hukum apabila dikemukakan suatu peristiwa kepadamu? Mu'az menjawab, aku akan tetapkan berdasarkan Al-Quran. Jika engkau tidak memperolehnya dalam Al-Quran, Mu'az menjawab, aku akan memperolehnya dengan sunnah Rasul.
Jika engkau tidak memperolehnya dalam sunnah Rasul, Muaz menjawab, aku akan berijtihad dengan menggunakan akalku dan berusaha sungguh-sungguh. Muaz berkata, lalu Rasulullah menutup dadanya dan berkata, segala puji bagi Allah yang telah memberi petunjuk petugas yang diangkat Rasulullah, karena ia berbuat sesuai dengan yang diridhoi Allah dan Rasulnya. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, At-Tirmizi. Di hadis tersebut dapat dipahami bahwa seorang boleh melakukan ijtihad dalam menentukan hukum suatu peristiwa jika tidak menemukan ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang dapat dijadikan sebagai dasarnya. Banyak cara yang dilakukan dalam berijtihad, salah satunya yaitu menggunakan qiyas. Yang selanjutnya yaitu perbuatan sahabat. Para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam banyak melakukan qiyas dalam menetapkan hukum suatu peristiwa yang tidak ada nasnya, seperti alasan pengangkatan Khalifah Abu Bakar. Menurut para sahabat, Abu Bakar lebih utama diangkat menjadi khalifah dibandingkan sahabat-sahabat yang lainnya, karena dialah yang disuruh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mewakili beliau sebagai imam salat di waktu beliau sedang sakit. Jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ridho Abu Bakar menggantikan beliau menjadi imam salat, tentu beliau lebih ridho jika Abu Bakar menggantikan beliau sebagai kepala pemerintahan. Yang selanjutnya adalah akal. Tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan syarah bagi kemaslahatan manusia. Setiap peristiwa ada yang diterangkan dasarnya dan ada nas, dan ada pula yang tidak diterangkan. Peristiwa yang tidak diterangkan dalam nas atau tidak ada nas yang dapat dijadikan sebagai dasarnya, yang ada ilatnya sesuai benar dengan ilat hukum, dan peristiwa yang ada nas sebagai dasarnya. Menetapkan hukum dari peristiwa yang tidak ada nasnya sebagai dasarnya ini sesuai dengan hukum yang telah ditetapkan berdasarkan nasnya. Karena ada persamaan ilatnya, diduga keras akan memberikan kemaslahatan kepada hamba. Sebab itu, tetaplah kiranya hukum dari peristiwa itu ditetapkan dengan cara qiyas. Rukun-rukun qiyas. Yang pertama adalah al-aslu. Al-aslu ialah suatu yang telah ditetapkan ketentuan hukumnya berdasarkan nas, baik berupa Al-Quran maupun sunnah. Mengenai rukun ini, para ulama menetapkan beberapa persyaratan sebagai berikut. Yang pertama adalah al-as tidak mansukh. Artinya hukum syarah yang terjadi sumber pengiasan ini masih berlaku pada masa hidup Rasulullah. Apabila telah dihapuskan ketentuan hukumnya, ia tidak dapat menjadikan al-asl. Yang selanjutnya, hukum syarah. Persyaratan ini sangat jelas dan mutlak, sebab yang hendak ditemukan ketentuan hukumnya melalui qiyas adalah hukum syarah, bukan ketentuan hukum lain. Yang selanjutnya adalah bukan hukum yang dikecualikan. Jika al-as termasuk merupakan pengecualian, tidak dapat menjadikan wadah qiyas. Yang selanjutnya ada al-far'u. Al-far'u ialah masalah yang hendak dikiaskan, yang tidak ada ketentuan nas yang menetapkan hukumnya. Mengenai rukun ini, para ulama menetapkan beberapa persyaratan sebagai berikut. 1. Sebelum dikiaskan, tidak pernah ada nas lain yang menentukan hukumnya. 2. Ada kesamaan antara ilat yang terdapat dalam al-as dan terdapat dalam al-far'u. 3. Tidak terdapat dalil qat'i yang kandungannya berlawanan dengan al-far'u. 4. Hukum yang terdapat dalam al-aslu bersifat sama dengan hukum yang terdapat dalam al-far'u. Yang selanjutnya adalah hukum asal. Hukum asal ialah hukum yang terdapat dalam masa yang tentukan hukumnya untuk ditetapkan oleh nas tertentu, baik dari Quran maupun sunnah. Mengenai rukun ini, para ulama menetapkan beberapa persyaratan sebagai berikut. Hukum tersebut adalah hukum syarah, bukan yang berkaitan dengan hukum akliyah atau adiyah dan atau pula lugawiyah. Ilah hukum tersebut dapat ditentukan, bukan hukum yang tidak dapat dipahami ilahnya. Hukum as tidak termasuk dalam kelompok yang menjadi husbiyah Rasulullah. Hukum as tetap berlaku setelah wafatnya Rasulullah, bukan ketentuan hukum yang sudah dibatalkan.
Yang keempat adalah al-ilat. Ilat adalah suatu peristiwa yang berlaku setiap kali suatu peristiwa itu terjadi dan sejalan dengan tujuan penetapan hukum dari suatu peristiwa hukum. Mengenai rukun ini, agar dianggap sah, ilah para ulama menetapkan beberapa syarat sebagai berikut. Yang pertama, zahir, yaitu ilat mestinya suatu sifat yang jelas dan nyata, dapat disaksikan dan dapat dibedakan dengan sifat serta keadaan yang lain. Ilah harus mengandung hikmah yang sesuai dengan kaitan hukum dan tujuan hukum. Mundabitah, yaitu ilah mestinya sesuatu yang dapat diukur dan jelas batasnya. Mulaim wa munasib, yaitu suatu ilah harus memiliki kelayakan dan memiliki hubungan yang sesuai antara hukum dan sifat yang dipandang sebagai ilah. Kias beras atas gandum dalam wajib salat, dalam wajib zakat. Di sini ada 4. Yang pertama ada al-aslu, al-far'u, hukum asal, dan al-ilat. Di sini al-aslunya yaitu gandum. Pada zaman Arab dulu, yang terdapat dalam nasnya itu gandum. Al-far'u, karena sekarang zaman di Indonesia makanan pokoknya adalah beras, maka al-far'unya adalah beras. Hukumnya yaitu wajib zakat. Al-ilatnya beras dan gandum sama-sama makanan pokok. Macam-macam kias sebagai sumber hukum Islam. Yang pertama adalah kias al-aulawi, yaitu yang tujuan penetapannya yang menjadi ilat hukum terwujud dalam kasus furu' lebih kuat dari ilat hukum dalam hukum asal, seperti yang terdapat dalam Quran surat Al-Isra ayat 23, yaitu memukul orang tua dikiaskan dengan menyakiti hati orang tua, atau kias yang ilatnya mewajibkan adanya hukum dan disamakan atau yang dibandingkan, mempunyai hukum yang lebih utama daripada yang dibandingkan, seperti haramnya hukum mengucapkan kata A kepada kedua orang tua berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, maka sekali-sekali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan A. Quran surat Al-Isra ayat 17 dan 23. Ilatnya ialah menyakiti hati kedua orang tua. Bagaimana hukum memukul orang tua? Dari perkataan peristiwa ini menyatakan bahwa hati orang tua lebih sakit bila dipukul anaknya dengan ucapan A yang diucapkan kepadanya. Karena itu sebenarnya hukum yang ditetapkan bagi far'u lebih utama dengan hukum yang ditetapkan oleh al-asal. Selanjutnya kias al-musawwi, yaitu kias yang ilatnya mewajibkan adanya hukum dan ilat hukum yang ada pada dibandingkan atau mutlak, sama dengan ilat hukum yang ada pada mutlak bi, atau suatu kias yang ilatnya yang mewajibkan hukum atau mengkiaskan suatu pada sesuatu yang keduanya bersamaan dalam keputusan menerima hukum tersebut. Contohnya adalah menjual harta anak yatim adalah suatu peristiwa yang perlu ditetapkan hukumnya karena tidak ada nas yang dapat dijadikan sebagai dasarnya. Peristiwa ini disebut sebagai fara atau cabang. Untuk menetapkan hukumnya dicari suatu peristiwa lain yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nas yang ilatnya sama dengan peristiwa pertama. Peristiwa kedua ini telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nas, yaitu haram, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala atau neraka. Quran surat An-Nisa ayat 10. Dari keterangan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut. Al-aslunya ialah memakan harta anak yatim. Far'unya ialah menjual harta anak yatim. Hukum aslinya ialah haram. Ilatnya, ia mengurangi atau menghabiskan harta anak yatim. Karena itu ditetapkan pula lah haram hukumnya menjual harta anak yatim. Dari kedua peristiwa ini tanpa hukum yang ditetapkan pada asal sama pantasnya dengan hukum yang ditetapkan pada far'u.
Yang selanjutnya adalah kias adna atau adwam. Kias adna adalah mengkiaskan suatu yang kurang patut menerima hukuman yang diberikan kepada sesuatu yang patut menerima hukuman itu. Contoh, mengkiaskan apa pada gandum dalam hal melakukan riba fadhal, karena keduanya mengandung ilat yang sama, yaitu sama-sama makanan. Yang selanjutnya adalah kias dilalah, yaitu suatu yang ilatnya tidak menetapkan hukum tetapi menunjukkan bahwa ilat tersebut mengandung suatu hukum. Contoh, kesamaan kewajiban zakat untuk harta anak yatim dan harta anak dewasa, karena keduanya sama-sama bisa tumbuh dan berkembang. Yang selanjutnya adalah kias asyibah. Kias syibah, ia terjadinya keraguan dalam mengkiaskan ke asal mana ilat yang ditujukan, kemudian harus ditentukan salah satunya dalam rangka menetapkan hukum padanya. Contoh, seperti ada pada kasus hamba yang dibunuh, dirinya dikiaskan kepada seorang manusia sebagai anak cucu Adam atau barang yang diperjualbelikan. Selanjutnya adalah kias al-aks atau kebalikan. Di antara kias ada yang dinamakan dengan kias al-aks, yaitu penetapan lawan hukum asal untuk cabang yang akan ada lawan dari ilah hukum asal pada cabang tersebut. Dan mereka para ulama ahli usul memberi contoh dengan sabda Rasulullah SAW. Dan pada pertumbuhan salah satu dari kalian bernilai sedekah. Para sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, apakah salah seorang dari kami menyalurkan syahwatnya lalu ia mendapatkan pahala karenanya?" Rasulullah SAW berkata, "Bagaimana menurut kalian jika ia menyalurkan syahwatnya kepada orang yang bukan mahram? Bukankah ia berdosa? Demikian pula jika ia menyalurkan kepada orang yang halal, maka ia akan mendapatkan pahala." Nabi SAW menetapkan untuk cabang, yaitu persetubuhan yang halal, sebagaimana membatalkan asal, yaitu persetubuhan yang haram. Karena adanya pembatalan ilah hukum asal pada cabang tersebut, ditetapkan pahala untuk cabang yang karena ia adalah persetubuhan yang halal, sebagaimana pada asal yang ditetapkan dosa karena ia adalah persetubuhan yang haram. Kesimpulan, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan hukum tak lain adalah untuk kemaslahatan. Kemaslahatan manusia merupakan tujuan yang dimaksud dalam menciptakan hukum. Kedua, bahwa nas Al-Quran maupun hadis jumlahnya terbatas dan final. Tetapi kemaslahatan manusia lainnya tidak terbatas dan tidak pernah sama sekali. Mustahil jika nas-nas tadi saja menjadi sumber hukum syarah, karena kias merupakan sumber hukum syarah yang tetap berjalan dengan munculnya permasalahan yang baru. Yang kemudian kias mencikapi hukum syarah dengan apa yang terjadi yang ditentukan sesuai dengan syariat dan kemaslahatan. Yang selanjutnya adalah referensi. Yang pertama ada Rahmat Syarif, Ilmu Ushul Fiqh, Perpustakaan Setia. Yang kedua Abdul Wahab Al-Khalaf, Ilmu Ushul Fiqh. Yang ketiga ada Ushul Fiqh oleh Hanafi MA, cetakan ketiga tahun 1962, halaman 128 sampai 140. Yang selanjutnya Ushul Fiqh oleh Dr. Andes Haji Abdul Rahman Dahlan MA, cetakan pertama 2010, halaman 162 sampai 165. Yang selanjutnya adalah Prinsip Ilmu Ushul Fiqh atau Abu Sholih, Abu Silah, dan Umi Silah, Juni 2007. Mungkin cukup sekian presentasi dari Ana. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.